Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat penuh kasih sayang, salam santun penuh doa, dan salam kekayaan penuh keberkahan untuk Anda semua, jamaah berkah berlimpah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapapun Anda yang saat ini mata dan telinganya sedang menyimak video ini, Allah bukakan pintu langit selebar-lebarnya untuk mengabulkan doa Anda. Allah bersihkan hati Anda dari noda hitam keputusasaan, dan Allah ganti setiap tetes keringat lelah Anda dalam mencari nafkah dengan aliran rizki yang deras laksana air bah yang tidak pernah surut. Amin, ya Rabbal Alamin. Pernahkah Anda merenung sejenak di pagi hari saat sedang melakukan aktivitas rutin di dapur? Sebuah aktivitas yang kelihatannya sangat sepele dan tidak berharga, namun sebenarnya menyimpan rahasia besar kehidupan. Aktivitas itu adalah mencuci beras. Setiap pagi, kaum ibu atau mungkin bapak-bapak yang rajin membantu istri pasti melakukan hal ini. Kita mengambil beras dari tempatnya, menaruhnya di wadah, lalu mengucurkan air keran ke dalamnya. Kita aduk-aduk beras itu hingga airnya berubah menjadi putih susu yang pekat dan keruh. Dan apa yang kita lakukan selanjutnya? Tanpa berpikir panjang, kita langsung memiringkan wadah itu dan membuang air putih tersebut ke dalam saluran pembuangan wastafel atau selokan yang kotor. Air itu mengalir begitu saja, bercampur dengan limbah, kotoran, dan najis di got depan rumah, lalu hilang tak berbekas. Kita menganggapnya sebagai limbah, sebagai sisa kotoran yang tidak berguna. Namun tahukah Anda bahwa di mata para ahli hikmah dan orang-orang tua zaman dulu yang memiliki ketajaman mata batin, tindakan membuang air cucian beras atau air leri secara sembarangan, apalagi ke tempat yang najis, adalah sebuah tindakan yang menyakiti hati rizki itu sendiri. Bayangkan sebuah kisah nyata yang mungkin sedang terjadi di dalam rumah Anda sendiri atau tetangga Anda tanpa disadari. Ada seorang ibu bernama Bu Darmi. Bu Darmi adalah wanita yang sangat rajin ibadah. Sholat 5 waktunya tidak pernah tertinggal. Puasa Senin Kamis ia jalankan dan mulutnya basah dengan zikir. Namun anehnya, kehidupan ekonominya sangat sempit dan memprihatinkan. Suaminya yang bekerja serabutan seringkali pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Hutang di warung tetangga semakin menumpuk. Tagihan listrik sering menunggak. Dan biaya sekolah anak-anak selalu menjadi beban pikiran yang membuatnya menangis setiap malam di atas sajadah. Bu Darmi sering bertanya kepada Allah dalam tangisnya, "Ya Allah, hamba sudah beribadah, hamba sudah berusaha, tapi mengapa rezeki hamba terasa seret sekali? Mengapa uang seolah-olah lari menjauh dari rumah hamba?" Padahal tanpa disadari oleh Bu Darmi, setiap pagi ia melakukan satu kesalahan fatal secara spiritual, yaitu membuang saripati kehidupan atau air cucian berasnya ke tempat yang kotor dengan perasaan jijik dan tidak menghargai. Ia tidak tahu bahwa air yang ia buang itu mengandung energi kehidupan yang sangat kuat, sebuah energi yang jika dimuliakan akan memanggil kawan-kawannya sesama rizki untuk datang bertamu ke rumahnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menguak tabir rahasia yang mungkin akan menjadi jawaban atas doa-doa panjang Anda selama ini, mari kita luruskan niat dan rendahkan hati kita di hadapan Sang Pemilik rezeki mutlak. Kita ketuk pintu rahmatnya dengan sebuah munajat singkat. Ya Allah, Ya Razak, Ya Wahab, wahai Zat yang maha pemberi rezeki tanpa perhitungan. Ampunilah kami jika selama ini kami kurang bersyukur dan menyia-nyiakan nikmat-nikmat kecil yang Engkau berikan, sehingga nikmat yang besar enggan datang kepada kami. Jadikanlah wasilah ilmu ini sebagai pembuka jalan keluar bagi kesulitan ekonomi kami. Sebagai wujud keseriusan Anda untuk menjemput perubahan nasib hari ini, silakan tekan tombol like sebagai sedekah jariah termudah Anda agar video ini tersebar luas, dan tuliskan hajat terbesar Anda di kolom komentar dengan diawali kalimat Qobiltu Ijazah agar kita bisa saling mendoakan dan diaminkan oleh ribuan jamaah lain yang hatinya bersih. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita bahas fakta spiritual ini lebih dalam. Beras adalah makanan pokok kita. Dalam pandangan Islam, makanan pokok adalah simbol dari nikmatullah atau nikmat Allah yang paling nyata.
Beras berasal dari padi yang tumbuh karena izin Allah, disiram oleh air hujan rahmat Allah, dan disinari oleh matahari ciptaan Allah. Di dalam setiap butir beras tersimpan nur atau cahaya kehidupan. Ketika beras itu dicuci, air bilasan pertamanya yang berwarna putih pekat itu sebenarnya mengandung saripati vitamin, mineral, dan energi murni dari beras tersebut. Orang Jawa menyebutnya sebagai air leri. Para leluhur kita yang arif bijaksana sangat melarang anak cucunya membuang air leri ke selokan kotor atau kamar mandi. Mereka bilang itu pamali atau pantangan. Namun di balik kata pamali itu tersimpan ajaran tauhid yang mendalam tentang memuliakan rezeki. Logikanya sederhana namun menohok hati. Jika kita diberi hadiah oleh seseorang yang sangat kaya dan berkuasa, lalu bungkus hadiah atau bagian kecil dari hadiah itu kita buang ke tempat sampah di depan mata orang tersebut, apakah orang itu akan senang? Tentu tidak. Orang itu pasti akan tersinggung dan berpikir dua kali untuk memberi hadiah lagi kepada kita. Begitu juga dengan Allah. Allah memberi kita beras sebagai rezeki. Jika air susunya atau saripatinya kita buang dengan cara yang hina ke selokan yang bau, seolah-olah itu sampah tak berguna, maka keberkahan rezeki itu akan dicabut. Rezeki akan merasa tidak dihargai di rumah tersebut. Inilah yang disebut dengan kufur nikmat yang halus. Kita merasa sudah bersyukur dengan lisan mengucapkan Alhamdulillah, tapi perbuatan kita justru merendahkan nikmat itu sendiri. Ada sebuah riwayat atau athar dari para ulama salaf yang sangat menjaga adab terhadap makanan. Dikisahkan bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menemukan sepotong roti yang tergeletak di lantai. Beliau mengambilnya, membersihkannya, lalu memakannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Aisyah, hormatilah tetangga, rizki yang baik ini, karena sesungguhnya jarang sekali ia lari dari suatu kaum, kemudian ia kembali lagi kepada mereka." Hadits ini mengajarkan kita bahwa rizki itu seperti tamu yang sensitif. Jika ia dihormati sekecil apapun bentuknya, ia akan betah. Tapi jika ia disepelekan, ia akan pergi dan sulit kembali. Air cucian beras adalah bagian dari tetangga baik tersebut. Ia adalah saudara kandung dari nasi yang kita makan. Jika kita bisa memperlakukan air ini dengan cara khusus, dengan tata cara yang santun dan diiringi zikir tertentu, maka air yang tadinya limbah bisa berubah menjadi magnet penarik kekayaan yang luar biasa dahsyat. Lantas, bagaimana sebenarnya cara memuliakan air cucian beras ini? Apakah harus diminum atau disimpan? Tentu bukan diminum begitu saja. Ada sebuah metode warisan kuno yang telah dipraktekkan oleh para pedagang sukses yang soleh dan para petani yang panennya melimpah ruah. Metode ini menggabungkan kekuatan unsur alam, air beras, dengan kekuatan unsur langit, Asmaul Husna. Ketika air beras yang penuh nutrisi disiramkan ke tempat-tempat tertentu di rumah kita, khususnya di area depan yang menjadi jalur masuknya malaikat rahmat, sambil dibacakan zikir pembuka pintu harta sebanyak 99 kali, maka terjadilah reaksi spiritual yang mengguncang pintu langit. Tanah yang disiram akan mendoakan penghuninya, dan makhluk-makhluk halus pembawa sengkolo, kesialan, akan menyingkir karena panasnya energi zikir tersebut. Anda mungkin bertanya-tanya, zikir apakah yang dimaksud? Dan mengapa harus disiramkan di depan pintu? Mengapa tidak di belakang rumah? Dan kapankah waktu yang paling mustajab untuk melakukannya? Apakah pagi hari, siang, atau malam hari? Semua pertanyaan ini akan terjawab melalui sebuah kisah lanjutan dari Bu Darmi tadi, yang akhirnya bertemu dengan seorang guru hikmah yang mengubah cara pandangnya terhadap air cucian beras. Pertemuan itu menjadi titik balik kehidupan Bu Darmi, dari yang tadinya terlilit hutang hingga leher menjadi orang yang berkecukupan, bahkan bisa memberangkatkan haji orang tuanya. Kisah keajaiban Bu Darmi ini akan saya ceritakan dengan detail di bagian selanjutnya. Pastikan Anda tidak beranjak, karena rahasia ini terlalu mahal untuk dilewatkan begitu saja. Siapkan hati Anda untuk menerima ilmu yang mungkin akan menjadi kunci jawaban dari segala kebuntuan hidup Anda selama ini. Di tengah himpitan ekonomi yang mencekik leher dan doa-doa yang terasa membentur langit-langit kamar,
Allah yang maha skenario mempertemukan Bu Darmi dengan seorang kiai sepuh di sebuah majelis taklim terpencil di pinggiran kota. Kiai tersebut dikenal bukan karena kesaktiannya, melainkan karena kelembutan hatinya dan kedalamannya dalam memandang hakikat rezeki atau ma'rifatullah. Dengan wajah sembab dan mata yang bengkak karena terlalu banyak menangis, Bu Darmi memberanikan diri untuk sowan atau menghadap sang kiai setelah pengajian selesai. Ia menumpahkan segala beban yang menghimpit dadanya. Ia bercerita tentang suaminya yang menganggur, tentang penagih hutang yang kasar, dan tentang beras di rumah yang seringkali habis sebelum waktunya. Ia bertanya dengan suara parau, "Kiai, dosa apa yang saya perbuat? Saya tidak pernah meninggalkan sholat, saya selalu berusaha sedekah meski sedikit. Tapi kenapa hidup saya sempit sekali seperti ini? Kenapa rezeki seolah jijik masuk ke rumah saya?" Sang kiai menatap Bu Darmi dengan pandangan teduh namun menusuk relung jiwa. Beliau tidak langsung menjawab dengan dalil-dalil yang rumit. Beliau justru melontarkan satu pertanyaan sederhana yang membuat Bu Darmi terhenyak kaget. "Bu, kalau ibu mencuci beras di pagi hari, air cuciannya ibu buang kemana?" tanya sang kiai lembut. Bu Darmi bingung, apa hubungannya nasib malangnya dengan air cucian beras? Dengan polos ia menjawab, "Ya, saya buang ke wastafel, Kiai, mengalir ke got selokan di depan rumah. Memangnya kenapa, Kiai? Itu kan air kotor." Mendengar jawaban itu, sang kiai menghela napas panjang seolah menyayangkan sesuatu yang sangat berharga yang telah disia-siakan. "Astagfirullahalazim," ucap sang kiai lirih. "Ibu, ketahuilah, disitulah letak kesalahan fatalnya. Ibu membuang darah putih bumi ke tempat yang najis. Ibu membuang saripati kehidupan yang Allah titipkan dalam beras ke tempat yang bau dan kotor. Bagaimana mungkin rezeki mau datang dan betah di rumah ibu jika saudaranya sendiri, yaitu air beras, ibu perlakukan seperti sampah?" Kiai itu kemudian menjelaskan dengan bahasa yang sangat menyentuh hati. Beliau mengatakan bahwa beras adalah benih yang diberkahi. Ketika dicuci, air yang luruh darinya membawa energi kehidupan yang sangat murni. Jika air itu disiramkan ke tanah yang bersih, maka jutaan makhluk kecil di dalam tanah, seperti cacing, semut, dan mikroba, akan meminumnya dan bertasbih mendoakan orang yang memberinya minum. Itu adalah bentuk sedekah tersembunyi yang dahsyat. Namun jika dibuang ke got yang penuh kotoran, maka air itu akan menangis dan mengadu kepada Allah bahwa ia telah dihinakan oleh hambanya. Penjelasan sang kiai bagaikan palu godam yang menghantam kesadaran Bu Darmi. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia baru sadar bahwa selama bertahun-tahun, ia telah melakukan kufur nikmat tanpa sengaja. Ia merasa bersalah kepada butiran beras yang ia makan. Sang kiai kemudian memberikan sebuah ijazah amalan khusus. Beliau berpesan, "Mulai besok pagi, jangan buang air leri itu ke selokan. Tampunglah di wadah yang bersih, lalu bawalah ke halaman depan rumah atau tempat usahamu. Bacakanlah asma Allah yang maha pembuka dan maha pemberi rizki sebanyak 99 kali, lalu siramkanlah ke tanah di depan pintu, sambil niatkan memberi minum bumi dan memohon keberkahan. Lakukan ini dengan istiqomah, dan lihatlah bagaimana Allah akan membalas adabmu terhadap rizki." Bu Darmi pulang ke rumah dengan hati yang bergemuruh. Ada rasa penyesalan, namun juga ada secercah harapan baru yang menyala-nyala. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak, menunggu datangnya waktu subuh dengan tidak sabar. Ketika azan subuh berkumandang, Bu Darmi bangun dengan semangat yang berbeda. Setelah menunaikan sholat subuh dan membaca wirid rutinnya, ia bergegas ke dapur. Ia mengambil takaran beras, lalu mulai mencucinya. Kali ini, ia memperlakukan beras itu dengan sangat lembut, seolah sedang memandikan bayi yang baru lahir. Ia tidak lagi melihat air keruh itu sebagai air kotor, melainkan sebagai air emas atau air kehidupan. Ia menampung air bilasan pertama yang kental dan berwarna putih susu itu ke dalam sebuah baskom khusus yang bersih. Hatinya bergetar hebat saat melihat air itu. "Maafkan aku ya, selama ini aku membuangmu ke tempat kotor," bisiknya dalam hati. Dengan langkah mantap namun penuh kerendahan hati, Bu Darmi membawa baskom berisi air cucian beras itu menuju pintu depan rumahnya. Udara pagi masih sangat dingin,
Embun masih menetes di dedaunan, dan suasana kampung masih sepi senyap. Bu Darmi berdiri di ambang pintu, menghadap ke halaman rumahnya yang tanahnya kering dan gersang, cerminan dari kondisi ekonominya saat itu. Ia memejamkan mata, menarik nafas panjang, dan mulai melafalkan zikir Asmaul Husna yang diajarkan oleh sang kiai. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Razzaq. Wahai Zat yang Maha Pembuka, wahai Zat yang Maha Pemberi rizki. Pada hitungan pertama hingga ke-10, Bu Darmi belum merasakan apa-apa. Namun ketika memasuki hitungan ke-30, dadanya mulai terasa hangat. Ada getaran halus yang menjalar dari lisan ke hatinya. Bayangan wajah anak-anaknya yang kurus, wajah suaminya yang lelah, dan tumpukan hutangnya satu persatu muncul di benaknya. Ia terus berzikir dengan suara lirih namun menekan. Ya Fattah, Ya Razzaq. Air matanya menetes jatuh ke dalam baskom bercampur dengan air beras tersebut. Ia memohon dengan sangat agar Allah membuka pintu yang terkunci rapat selama ini. Tepat pada hitungan ke-99, Bu Darmi mengakhiri zikirnya dengan doa pasrah yang mendalam. Kemudian dengan tangan gemetar, ia menyiramkan air cucian beras itu sedikit demi sedikit ke tanah di depan pintu utama rumahnya. Menyiramkannya dari arah kanan ke kiri. Saat air putih itu menyentuh tanah yang kering, tercium aroma tanah basah, petrikor yang sangat menenangkan. Bu Darmi merasa seolah-olah ia sedang menyiramkan kesejukan ke dalam panasnya nasib keluarganya. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nalar manusia. Hari itu, suasana rumah Bu Darmi terasa berbeda 180 derajat. Biasanya, rumah itu terasa panas, sumpek, dan bawaannya ingin marah-marah. Namun pagi itu, setelah disiram air beras berzikir, rumah terasa adem, sejuk, dan damai ayem tentrem. Suaminya yang bangun tidur juga merasa heran. Bu, kok hari ini rumah kita rasanya enak ya? Hati Bapak kok rasanya tenang, tidak gelisah memikirkan hutang seperti biasanya? Bu Darmi hanya tersenyum simpul, menyimpan rahasia amalannya. Keajaiban yang sesungguhnya mulai menampakkan wujudnya pada siang harinya. Sekitar pukul 10 pagi, ketika Bu Darmi sedang menjahit pakaian sobek anaknya, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil di depan rumah. Sebuah mobil bak terbuka berhenti. Ternyata, itu adalah juragan material di kampung sebelah yang terkenal kaya raya, namun sulit ditembus. Juragan itu turun dan memanggil suami Bu Darmi. Pak, saya dengar sampean bisa nukang dan rajin ya. Saya lagi butuh orang kepercayaan untuk mengawasi proyek renovasi gudang saya. Tukang saya yang lama tidak jujur. Saya entah kenapa tiba-tiba ingat sampean pas lewat depan rumah ini tadi. Rasanya ada yang narik saya untuk berhenti di sini. Mau tidak kerja sama saya? Gajinya harian dan ada bonus mingguan. Allahu Akbar. Suami Bu Darmi sampai sujud syukur di teras rumah di hadapan juragan itu. Ia tidak menyangka akan ditawari pekerjaan sebagus itu di saat ia sudah putus asa melamar kerja sana-sini, selalu ditolak. Pekerjaan itu adalah jawaban atas doa mereka untuk makan hari ini. Tidak hanya itu, sore harinya, tetangga yang biasanya sinis dan sering menagih hutang dengan kata-kata pedas, tiba-tiba datang membawa semangkuk sayur lodeh dan lauk pauk. Tetangga itu berkata dengan wajah malu-malu, Bu Darmi, ini ada sedikit rezeki lebih. Maafkan saya ya kalau kemarin-kemarin saya kasar nagih hutangnya. Saya tidak tahu kenapa hati saya jadi tidak tega sama keluarga ibu. Hutangnya nanti saja dibayar kalau sudah ada, tidak usah dipikirkan dulu. Bu Darmi menerima mangkuk itu dengan tangan gemetar dan air mata bercucuran. Ia teringat kata-kata Kiai, jika kamu memuliakan rezeki, air beras, maka rezeki akan memuliakanmu. Sahabatku yang dirahmati Allah, kisah Bu Darmi ini adalah bukti nyata bekerjanya sebuah riyadhah atau disiplin spiritual yang menggabungkan unsur alam dan unsur ilahiyah. Secara logika spiritual, air cucian beras yang mengandung karbohidrat dan nutrisi tinggi ketika disiramkan ke tanah akan menjadi makanan pesta pora bagi mikroorganisme tanah dan semut-semut. Hewan-hewan kecil itu bertasbih dan mendoakan kebaikan bagi si pemberi makan. Doa dari jutaan makhluk kecil yang tidak punya dosa inilah yang menembus langit tanpa penghalang. Ditambah lagi dengan getaran zikir Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 99 kali yang merupakan kunci frekuensi untuk membuka dimensi rezeki.
Gabungan energi sedekah alam dan energi zikir inilah yang menciptakan aura pemikat di depan rumah Bu Darmi, sehingga orang yang lewat, seperti juragan tadi, hatinya tergerak untuk mampir dan memberi rezeki. Namun hati-hati, jangan sampai Anda salah mempraktekkan ilmu ini. Banyak orang yang tergiur mencoba, tapi gagal total. Malah rumahnya jadi banyak semut merah yang menggigit, atau malah bau tidak sedap. Mengapa? Karena mereka salah dalam tata cara penyiraman dan salah dalam menentukan waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang dilarang keras menyiram air di depan rumah karena bisa mengundang jin fasik, dan ada arah menyiram yang salah yang justru membuang keberuntungan. Sang Kiai memberikan detail teknis yang sangat spesifik ke arah mana air harus disiramkan, apakah boleh disiramkan di teras keramik atau harus di tanah, dan apa doa kunci penutup, doa pamungkas setelah hitungan ke-99 agar energinya terkunci sempurna. Anda tentu tidak ingin niat baik Anda berubah menjadi petaka karena ketidaktahuan, bukan? Anda ingin hasil yang instan dan berkah seperti Bu Darmi. Maka dari itu, di bagian terakhir nanti, saya akan membongkar habis ijazah lengkap amalan air cucian beras ini secara detail. Saya akan ajarkan langkah demi langkah, mulai dari cara mencuci berasnya, arah putarannya, lafal zikir lengkapnya, hingga waktu emas yang paling mustajab untuk menyiramkannya. Persiapkan diri Anda, siapkan catatan, karena bagian selanjutnya adalah intisari ilmu yang akan menjadi kunci pembuka gerbang kekayaan Anda yang selama ini tertutup rapat. Jangan lewatkan 1 detik pun, karena ini menyangkut masa depan rezeki keluarga Anda. Sahabatku yang dirahmati Allah, tibalah kita pada puncak rahasia yang paling dinanti-nantikan oleh jiwa-jiwa yang rindu akan perubahan nasib. Sebuah kunci pembuka gembok rezeki yang telah terbukti secara turun-temurun, mengubah air mata keputusasaan menjadi senyum kebahagiaan yang penuh syukur. Saya mohon dengan sangat kepada Anda untuk sejenak melepaskan segala beban logika duniawi yang seringkali membatasi prasangka kita kepada kuasa Allah. Kosongkan gelas pikiran Anda, singkirkan keraguan yang dibisikkan oleh syaitan, dan simaklah panduan ini dengan hati yang khusyuk penuh pengharapan. Jika perlu, ambil pena dan kertas, catatlah setiap detailnya, karena satu kesalahan kecil dalam tata cara bisa mengurangi kesempurnaan keberkahan amalan ini. Ingatlah, ilmu ini adalah amanah yang harus dijaga kesuciannya. Gunakan hanya untuk tujuan kebaikan, untuk memuliakan keluarga, dan untuk memperbanyak sedekah, bukan untuk menumpuk harta demi kesombongan yang dimurkai Allah. Amalan ini kita sebut dengan Riyadhah Sodakoh Bumi Air Kehidupan. Inti dari amalan ini adalah mengembalikan saripati alam, air beras, ke asalnya, tanah, dengan diiringi kunci pembuka langit, zikir Asmaul Husna, sebagai bentuk sodakoh tersembunyi kepada makhluk bumi yang akan memancing turunnya rahmat langit. Berikut adalah panduan lengkap tata cara amalan ini sebagaimana yang diajarkan oleh para ahli hikmah. Simak dan catat baik-baik langkah demi langkahnya agar tidak salah dalam praktek. Langkah pertama, proses pencucian yang beradab. Bangunlah di pagi hari saat waktu subuh. Lakukan ini dengan hati yang gembira, jangan menggerutu. Saat Anda mengambil beras dan menaruhnya di wadah, niatkan dalam hati, Bismillah, aku berniat mencari rizki yang berkah untuk ibadah. Tuangkan air ke dalam beras. Nah, ini rahasianya. Saat mengaduk atau membersihkan beras dengan tangan kanan Anda, putarlah cucian itu berlawanan arah jarum jam, ke arah kiri. Gerakan ini meniru gerakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini adalah arah pusaran energi alam semesta yang positif. Sambil memutar, bacalah sholawat Nabi di dalam hati terus-menerus. Jangan biarkan pikiran Anda kosong melamun, tapi isilah dengan sholawat. Tampunglah air bilasan pertama yang berwarna putih pekat itu ke dalam wadah yang bersih, baskom atau ember kecil. Jangan sampai tercecar ke saluran pembuangan kotor. Untuk bilasan kedua dan ketiga boleh dibuang biasa atau disiramkan ke tanaman lain tanpa ritual khusus. Fokus kita adalah pada air pertama yang paling kental saripatinya. Langkah kedua,
pengisian energi zikir, kunci langit. Bawalah wadah berisi air beras tadi ke tempat yang tenang sejenak, bisa di dapur atau di teras belakang sebelum dibawa ke depan. Celupkan jari telunjuk kanan Anda ke dalam air tersebut. Lalu bacalah Asmaul Husna, Ya Fattah, Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pembuka, wahai Zat yang Maha Pemberi rizki. Bacalah sebanyak 99 kali. Mengapa 99? Karena itu adalah jumlah nama-nama indah Allah, Asmaul Husna. Kita mengetuk pintu Allah dengan seluruh namanya yang agung. Setiap kali selesai hitungan ke-33, tiupkan nafas Anda ke permukaan air beras tersebut. Jadi ada 3 kali tiupan dalam satu rangkaian zikir. Bayangkan saat meniup, Anda sedang mentransfer doa dan harapan agar rizki Anda dibuka selebar-lebarnya seperti air yang melimpah ini. Langkah ketiga, waktu dan lokasi penyiraman, kunci bumi. Inilah yang paling krusial. Kapan waktu terbaik menyiramkannya? Waktu emas atau golden time amalan ini adalah pagi hari setelah sholat subuh sampai sebelum matahari terbit atau waktu syuruk. Jangan menyiramkannya di siang bolong, apalagi di malam hari. Menyiram air beras di malam hari menurut orang tua dulu adalah pamali yang bisa mengundang energi negatif atau makhluk halus yang tidak diinginkan. Lakukanlah di kesejukan pagi saat malaikat rizki sedang turun. Lokasi penyiraman terbaik adalah di halaman depan rumah atau tanah di depan pintu utama. Siramkan langsung ke tanah atau pot tanaman yang ada di depan rumah. Jangan siram ke lantai semen atau keramik yang kedap air, karena tujuannya adalah agar air itu meresap ke bumi dan diminum oleh tanah serta hewan-hewan tanah. Jika Anda tinggal di apartemen atau rumah yang tidak ada tanahnya, siramkanlah ke pot bunga yang Anda letakkan di dekat pintu masuk atau di balkon. Intinya, air itu harus kembali ke unsur tanah. Langkah keempat, doa kunci penutup atau segel doa. Saat Anda menyiramkan air tersebut, jangan diam saja. Siramkanlah secara perlahan, jangan diguyur kasar. Sambil menyiram, ucapkan doa kunci ini dalam hati dengan penuh keyakinan. Ya Allah, aku sedekahkan air kehidupan ini kepada bumi dan makhluk-Mu yang ada di dalamnya. Sebagaimana air ini menyuburkan tanah, maka suburkanlah rizkiku, tumbuhkanlah usahaku, dan makmurkanlah keluargaku. Jadikanlah ini saksi di akhirat bahwa aku tidak menyia-nyiakan nikmat-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita luruskan akidah kita agar tidak tergelincir. Kita melakukan ini bukan karena air beras itu sakti. Tidak. Air beras hanyalah benda mati. Kita melakukan ini sebagai bentuk adab dan sedekah. Dalam Islam, memberi minum itu pahalanya luar biasa, meskipun kepada hewan kecil atau tanaman. Ketika Anda menyiramkan air beras ke tanah, sebenarnya Anda sedang memberi makan jutaan bakteri baik, cacing, semut, dan akar tanaman. Mereka semua adalah makhluk Allah yang senantiasa bertasbih. Ketika mereka kenyang dan bahagia karena sedekah Anda, tasbih mereka akan menjadi doa mustajab yang mengetuk pintu langit untuk Anda. Inilah logika spiritualnya. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Pelajaran terbesar dari kisah Buk Darmi adalah perubahan mindset atau pola pikir. Dari yang tadinya menganggap remeh hal kecil, membuang air beras sembarangan, menjadi sangat menghargai hal kecil, memuliakan sisa makanan. Allah Maha tahu isi hati hambanya. Ketika Allah melihat hambanya begitu telaten menjaga sebutir beras dan setetes air agar tidak sia-sia, maka Allah akan mempercayakan air bah rezeki yang lebih besar kepadanya. Orang yang amanah pada hal kecil akan dipercaya memegang hal besar. Sebaliknya, orang yang boros dan meremehkan hal kecil tidak akan pantas menerima kekayaan besar. Saya menantang Anda, wahai para ibu rumah tangga yang soleha dan para bapak pejuang nafkah. Jangan biarkan ilmu ini menguap begitu saja. Praktekkan besok pagi. Ya, besok subuh. Jangan ditunda.
Rasakan sensasi damai saat Anda berzikir di depan air beras itu. Rasakan kesejukan saat Anda menyiramkannya ke tanah. Saya berani bersaksi, jika Anda melakukannya dengan istiqomah selama 40 hari berturut-turut, tanpa putus, Anda akan melihat keajaiban. Rumah tangga yang tadinya panas akan menjadi adem. Hutang yang macet akan ada jalan pelunasannya. Dan rizki tak terduga akan datang seperti tamu yang mengetuk pintu. Saudaraku di channel Berkah Berlimpah, kita adalah keluarga besar yang saling menguatkan. Saya tidak ingin Anda terus-terusan hidup dalam kekurangan. Saya ingin kita semua bangkit menjadi umat yang kaya raya dan dermawan. Kekayaan di tangan orang beriman adalah senjata yang ampuh untuk menegakkan agama Allah. Maka dari itu, jangan pelit membagi ilmu ini. Sebarkan kebaikan ini. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh berkah ini, saya selaku admin channel Berkah Berlimpah dengan tulus ikhlas ingin mengijazahkan amalan sedekah bumi air cucian beras ini kepada Anda semua. Saya berikan sanad keilmuan ini agar tersambung keberkahannya kepada Anda. Agar ijazah ini sah, sempurna, dan memiliki daya gedor langit yang mustajab, ada mahar batin yang harus Anda tunaikan. Tenang, maharnya gratis, tidak perlu transfer uang, namun bernilai pahala jariah yang besar di sisi Allah. Maharnya adalah, pertama, tekan tombol like pada video ini sekarang juga, sebagai tanda Anda menerima ijazah ini dengan hati yang lapang, gembira, dan penuh prasangka baik kepada Allah. Kedua, bagikan video ini kepada teman-teman, tetangga, atau grup WhatsApp keluarga Anda. Niatkan untuk mengajak mereka berhenti membuang keberkahan, pamali, dan mulai menjemput rizki. Barang siapa menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dan yang ketiga, sebagai tanda qobul atau akad penerimaan ijazah yang sah secara spiritual, silakan ketik kalimat akad ini di kolom komentar dengan penuh kesungguhan dan doa. Qabiltu ijazah. Saya terima ijazah amalan air cucian beras ini untuk menyuburkan rizki keluarga saya, lillahi ta'ala. Semoga setiap huruf yang Anda ketikkan menjadi saksi ketaatan Anda dan menjadi doa yang diaminkan oleh ribuan malaikat pembawa rizki di pagi hari. Terima kasih telah menyimak sampai tuntas. Saya doakan air beras Anda besok pagi menjadi awal dari derasnya air terjun kekayaan yang akan membanjiri kehidupan Anda selamanya. Sampai jumpa di video penuh keajaiban berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.